Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023, halaman 1. Nah, ini seperti biasa, ini kasus rumah tangga, jadi antara suami istri ya. Ini judulnya seperti ini, suami hobi mabar, rumah tangga bubar. Nah ini mabar, main bareng ya, rumah tangga bubar. Ini saya bacakan dan nanti saya kasih solusi dan saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi di akhirnya ya. Nikah muda menjadi pilihan John, Dori, dan Lady Sandi. Nah, setelah lulus SMA dan mendapatkan pekerjaan, keduanya melangsungkan pernikahan. Niatnya nikah muda biar bisa hidup bahagia layaknya pacaran. Tapi nyatanya rumah tangga mereka kandas di tengah jalan. Dah, gilir ya. Masalahnya apa ya? Sebetulnya bagus sekali ini nikah muda itu kan nanti untuk apa ya, untuk kehidupannya kebahagiaannya lebih panjang. Jadi seperti itu, antara suami istri, hubungan suami istrinya itu lebih panjang karena masih muda sudah. Bagus sekali ini. Nah, cuma karena ada kendala, nanti ini akhirnya apa, pisah. Ini karena ada kendala aja ya. Kalau tidak ada kendala ini bagus sekali. Jadi saya mendukung dari nikah muda itu ya. Jangan menunggu tua, nikah itu seperti itu. Masalahnya pun sepele, hanya karena sang suami hobi mabar, main bareng, keduanya menjadi sering bertengkar. Emosi yang masih labil menjadi penyebab utama. Nah, sebetulnya penyebabnya apa? Ini orang nggak ngerti, ya, ini saya yang ngerti. Nah, saya tahu permasalahannya. Ini sepele sebetulnya permasalahannya. Permasalahannya ada di orang tua. Ini saya balik loh ya. Saya teruskan. Baik John dan Lady masih egois dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Nah, karena itulah pernikahan mereka berakhir di meja hijau pengadilan. Jadi ini sama-sama egois. Nah ini mudah sekali ini bagi saya untuk membenahi ini. 10 menit tak jamin bisa selesai. Sendiri pun juga paling 10 menit 20 menit selesai. Pakai teori saya. Sejak lahir anak kedua Mas John itu jadi malas-malesan. Bukannya kerja, dia malah lebih milih mabar sama teman-temannya, jelas Lady. Pernikahan keduanya sudah masuk tahun keempat. Pernikahan keduanya sudah masuk tahun keempat. Awalnya memang baik-baik saja, layaknya pengantin baru. Keduanya hidup bahagia. John dan Lady sama-sama kerja di pabrik. Masalah mulai muncul ketika buah hati datang dalam pernikahan mereka. Karena sama-sama bekerja, anak mereka tak ada yang ngurus. Lady pun memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, sejak itulah pertengkaran sering terjadi. Penghasilan hanya dari suaminya, sementara pengeluaran bertambah, terutama untuk keperluan bayi. Nah, karena tadinya yang bekerja kedua orang, nah terus sedangkan sudah punya anak, akhirnya keluar salah satu lah, dua kebutuhan tambah semakin numpuk, terus akhirnya kekurangan ya. Penghasilan hanya dari suaminya, sementara pengeluaran bertambah, terutama untuk keperluan bayi. Setelah punya anak, rumah tangga kita justru malah goyah.
Masalah ekonomi menjadi penyebab utama katanya. Di saat kebutuhan bertambah banyak, kelakuan John justru seperti anak kecil. Bukannya semangat bekerja, John justru sering bolos kerja dan mabar game online bersama teman-temannya, kayak main bareng karena lagi musim game ya, seperti itu. Saya itu bosen lihat Mas John bolos kerja malah mabar di angkringan cari wifi gratis sama teman-temannya, padahal sini mundar-mandir cari pinjaman buat beli sufor anak, susu formula anak, ujar Lady. Sudah berkali-kali Lady menyuruh suaminya untuk berhenti mabar, tapi tak pernah digubris. Saat di rumah pun John sibuk bermain game daripada bantu ngurus anak. Alasan inilah yang membuat Lady mantap untuk bercerai. Meski John bersikukuh untuk bertahan, Lady kekeh untuk berpisah. Ini keduanya sedang menjalani sidang pertamanya di pengadilan agama. Lady pun siap menyandang status janda, satu anak di umur 22 tahun. Udah dapat uangnya seret, utang makin numpuk, Mas John nggak berubah-ubah, ya mending pisah. Saya bisa kerja, anak tak titipin ke ibu katanya. Nah ini lur ya, ini pernikahan muda itu orang pada curiga, ya pada menyalahkan nikah muda itu menyebabkan perceraian karena pikirannya masih labil. Sebetulnya tidak, jadi sebetulnya itu malah bagus sekali nikah muda daripada nikah nunggu tua. Kalau nikah nunggu tua akhirnya kesulitan kebahagiaannya tidak panjang. Jadi seperti itu lur. Jadi justru saya mendukung nikah muda ya. Tapi pernikahan ini harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari orang tua. Lah itu. Jadi kuncinya di itu aja, ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nanti akan saya jamin itu akan bahagia. Jadi setiap hari ridho pasrah sumeleh itu diterapkan sama kedua orang tuanya masing-masing. Ya, cukup. Jadi seperti itu aja kuncinya. Tidak ada kata lain, tidak ada yang lain. Jadi ini dalam, jadi hati yang disetting hati. Itu bukan lahir, bukan lahirnya yang disetting, enggak bisa. Jadi nah hati otomatis dalamnya lah, lahirnya ngikuti hati. Jadi seperti itu. Nah disetting lahir, hatinya enggak bisa ngikuti. Nah, gini jalur ya, jadi mudah sekali.